akan mengikat CO terlebih dahulu. Karena apa? Karena daya ikat CO itu lebih tinggi dibandingkan dengan CO2 dan juga oksigen. Nah, inilah berbahayanya. Kalau hemoglobin kita itu lebih suka mengikat CO, maka jumlah oksigen yang bisa diikat hanya sedikit saja. Artinya tubuh kita nanti akan kekurangan oksigen. Sehingga sel-sel tubuh kita akan kekurangan oksigen juga dan menyebabkan kematian-kematian sel. Asap yang berasal dari pembakaran batu bara, kayu, bahan bakar kendaraan bermotor, dan seterusnya akan meningkatkan kadar CO di udara. Nah, CO itu lebih berbahaya dibandingkan CO2. Sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen dioksida atau NO2. Ya. Sulfur itu barang. Nah, tanaman mudah layu. Nah, ini akan menyebabkan hal-hal tersebut. Karena kandungan ini, sulfur dioksida dan sebagainya ini akan menyebabkan hujan asam. Nah, jika asam sulfit dan asam sulfat turun ke bumi bersama-sama akan terjadi hujan asam. Disebut hujan asam karena air hujan mempunyai pH di bawah 5,6. Seperti yang kita tahu bahwa asam itu bersifat korosif yang dapat merusak benda-benda, bahkan logam pun juga bisa rusak dengan adanya kandungan asam ini. Bisa kita bayangkan jika hujan yang turun di bumi ini mengandung asam yang tinggi, maka rumah-rumah kita akan cepat rusak, cepat lapuk. Pagar-pagar rumah kita cepat berkarat, bahkan kalau semakin tinggi kandungan asamnya, itu bisa menyebabkan luka di kulit kita ya. Bisa seperti terbakar. Nah, pencemaran udara yang lainnya disebabkan oleh CFC, chlorofluorokarbon. Nah, CFC ini digunakan sebagai bahan pengembang busa, isian pada kulkas, pada AC, dan juga pada semprotan pewangi. Lapisan ozon dapat rusak karena bereaksi dengan radikal bebas klor yang berasal dari CFC ini. Nah, jadi kalau misalnya CFC-nya ini keluar, lepas, akan merusak lapisan ozon di atmosfer kita. Kalau lapisan ozonnya rusak, akan menyebabkan lubang-lubang ozon yang tidak akan bisa menahan sinar-sinar berbahaya seperti ultraviolet dari matahari ke bumi. Dan jika sinar ultraviolet ini masuk ke dalam bumi, masuk ke bumi mengenai kulit manusia, itu akan menyebabkan penyakit-penyakit kulit. Lanjutkan. Nah, ini pencemaran udara tadi yang mana ozon tadi fungsinya adalah melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Kalau ozonnya berlubang, maka ultraviolet dari matahari akan masuk ke dalam bumi. Semakin banyak lubang ozon, maka sinar ultraviolet juga akan semakin banyak menembus bumi. Hal ini bisa menyebabkan penyakit kanker kulit, berkurangnya kekebalan tubuh, dan rusaknya ekosistem laut. Nah, bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara? Yang pertama adalah gunakan transportasi publik atau transportasi umum. Jadi kurangi kendaraan pribadi, apalagi kalau hanya dipakai sendiri-sendiri. Kemudian lakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, tujuannya adalah supaya semakin banyak jumlah pohon, maka akan semakin banyak juga CO2 yang bisa diikat oleh pohon. Kalau jumlah CO2-nya banyak yang terikat oleh pohon untuk fotosintesis, yang terlepas akan semakin sedikit. Kalau CO2-nya di atmosfer sedikit, maka akan mengurangi pemanasan global tadi. Hindari membakar sampah sembarangan. Hemat energi listrik. Nah, hemat energi listrik juga termasuk karena biasanya untuk pembangkit listrik ini kita menggunakan energi bahan bakar fosil ya, sehingga kalau misalnya penggunaan bahan bakar fosil tadi berkurang, maka emisi atau sisa-sisa seperti CO2 juga akan berkurang. Nah, kalau untuk penggunaan AC dan kulkas, nah biasanya kalau kita biasanya menyebutnya kan freon ya, AC-nya diisi freon dan sebagainya. Nah, itu sekarang sudah mulai beralih kepada freon yang
lebih ramah lingkungan. Nah, yang biasanya digunakan itu adalah freon yang itu kurang ramah lingkungan, yang mana dapat merusak lapisan ozon. Tetapi sekarang ini juga sudah banyak yang AC dan kulkas itu menggunakan freon, tetapi yang lebih ramah lingkungan, tidak menyebabkan kerusakan ozon. Jadi ketika kita di rumah-rumah kita menggunakan AC, itu kita bisa memilih AC yang isinya itu freon yang lebih ramah lingkungan, atau ketika kita mengisi freon lagi nih, mengisi AC lagi dengan freon yang baru gitu, isi ulang. Nah, itu kita bisa meminta ke petugas, ke teknisinya, minta freon yang lebih ramah lingkungan. Pencemaran udara akibatnya antara lain pada mata kita menjadi lebih berair, pedih, dan penglihatan menjadi kabur. Pernapasannya bisa menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan terasa seperti terbakar, dan partikel dapat melemahkan daya tahan paru-paru terhadap infeksi. Pengaruhnya terhadap jantung menjadi lebih lemah akibat sel-sel darah merah terhambat dalam menyalurkan oksigen. Ini terjadi karena banyaknya CO2 ataupun CO tadi ya yang diikat oleh darah merah. Akibat pada jantung, nah ketika sel darah merah tadi hanya mengikat oksigen yang sedikit, maka itu juga bisa melemahkan fungsi dan koordinasi motorik pada otak. Pencemaran berikutnya, pencemaran suara. Sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel akan mengganggu kesehatan manusia, hilangnya pendengaran, dan seterusnya. Nah, ini ketika kita mendengarkan suara-suara, musik, film, dan seterusnya dari handphone, jangan terlalu sering menggunakan headset, jangan terlalu sering menggunakan handsfree kalau tidak terpaksa sekali. Kalau dalam keadaan normal kita dengerin biasa saja, nggak usah menggunakan headset. Di kamar lagi dengerin musik, nggak ada sesuatu hal, nggak usah menggunakan headset gitu, dengerin aja biasa gitu. Karena kalau terlalu sering dengan menggunakan headset itu lama-lama akan mengurangi pendengaran kita. Nah, bagaimana cara mengatasi suara bising? Upaya penanggulangan pencemaran suara adalah sebagai berikut: membuat dinding kedap suara, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah, jalan, dan pabrik. Mesin-mesin yang dapat mengeluarkan suara bising harus dilengkapi dengan alat peredam suara. Para pekerja harus menggunakan penutup telinga untuk mencegah kepedean. Nah, ini beberapa hal yang bisa dilakukan pada skala luas, misalnya pabrik, bisa juga kita lakukan lingkup keluarga kita atau lingkup rumah kita dengan cara menanam tanaman, kemudian menggunakan penutup telinga ketika kita sedang mendengarkan ada suara yang terlalu keras gitu, atau jangan terlalu sering menggunakan headset. Ya, demikian macam-macam pencemaran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik kita mengetahui jenis-jenis pencemarannya, dampak-dampak yang diakibatkan oleh pencemaran-pencemaran tadi, dan juga penanggulangan yang bisa kita lakukan. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.